Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulida Salsabila. Di sini saya akan storytelling tentang perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang lahir sebagai kesepakatan segitiga politik, yaitu Pakubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Pada 13 Februari 1755, nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat itu sekarang terkenal dengan Desa Keten, Jatiharja, Karanganyar, Jawa Tengah. Masa itu perjanjian ini dibuat untuk meredakan konflik setelah perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Saat itu Mangkubumi membantu Pakubuana II untuk meredakan konflik dan mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuana II. Akan tetapi hadiah itu menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran yang mengeluh ketidakadilan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur di Batavia lantas mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Setelah itu Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuana II untuk pergi dan berkata, "Saya lebih suka Anda menyingkirkan saya sehingga saya tidak bisa kembali ke Jawa." Akhirnya Pakubuana II memberikan pesangon 3.000 real untuk makan anak buah Mangkubumi, dan mereka pergi pada malam hari. Sejak itulah terjadinya Perang Mangkubumi. Perlawanan ini membuat Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Herting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dan melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, Herting sepakat dengan keputusan Pangeran Mangkubumi yang ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 November 1754, kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana, dan nota itu disampaikan oleh Pakubuana III, pengganti dari Pakubuana II. Isi dari nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuana III menyetujui hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat itu disampaikan oleh Pakubuana III kepada Gubernur VOC Jacob Moschel. Kesepakatan itu menjadikan perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti sebelah timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi akhir dari akhirnya tanah Jawa yang menjadi dua bagian dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadikan awal mula Mangkubumi menaiki tahta di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Alagono Nyidin Panotogono Halifatullah. Pada 15 Februari 1755 terjadi pertemuan untuk membagi aspek untuk atribut-atribut keraton, seperti keris yang menjadi pusaka raja yang diberikan kepada Hamengkubuwana I. Kedua bahasa, Jogja meneruskan dialek bernama bahasa Bagongan. Bahasa ini memiliki identitas khusus. Selanjutnya, tari dan penampilan yang berbeda antara Jogja dan Surakarta. Bahasa masyarakat tergantung dengan lingkungan dan kesehariannya. Perubahan tidak ada yang tahu, karena perjalanan waktu dan bahasa tidak bisa berjalan dengan cepat. Perjanjian Giyanti yang tidak mendetail pembagian wilayah menimbulkan beberapa peristiwa. Akan tetapi, pembagian ini sengaja diacak dan menimbulkan tumpang tindih antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Contohnya seperti wilayah Jogja dikelilingi wilayah Solo, dan wilayah Solo dikelilingi oleh wilayah Jogja, yang mengakibatkan konflik dua kerajaan. Sementara itu, akhir dari perjanjian Giyanti, Raden Mas Sahid Sabenyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih melakukan pemberontakan, dan Pangeran Sabenyawa yang merupakan keturunan Pakubuana menuntut sebagai penguasa wilayah. Pada bulan Oktober 1755,
Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Pada bulan Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir saja membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah berperang bertahun-tahun, akhirnya VOC mengakhiri dengan menandatangani perjanjian Salatiga. Pada tahun 1757, perjanjian ini membuat Jawa kembali terbagi. Perjanjian ini menyatakan bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunan Surakarta yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunagara. Pangeran Sambernyawa yang bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Lelono Jaya Maseso Senopati ing Alaga Satriya Raya Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas Stafford Harley dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta menjadi terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Akan tetapi, Tanah Jawa mempunyai 4 pemerintahan, masing-masing berkembang dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa rupa yang beragam. Politik yang digerakkan oleh revolusi pada pertengahan 1940 membuat mengalami nasib yang berbeda-beda, hingga berujung pada perbedaan status sampai hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunagara menjadi situs cagar budaya. Sementara Jogja yang di dalamnya terdapat Pakualam menjadikan daerah istimewa. Sampai di situ saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat atau salah. Saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.